Mencari popularitas itu bisa terlaknat. Tetapi ketika kita mendapatkan popularitas, itu bisa rahmat. Ada istilah dalam bahasa Arab, bul ala zamzam fatu'raf gitu ya. Kalau mau populer, kencinglah di sumur Zam-Zam, pasti ente terkenal gitu ya. Tapi kan, caranya digebukin orang. Meskipun gitu digebukin orang, tapi kan habis itu viral, terkenal. Viral itu syaratnya kan seperti virus. Jadi viral itu kan sifatnya seperti virus. Nembus, nyebar, dan nyebarnya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bahlul Masail, di mana kita mempermasalahkan hal yang bahlul dengan cara yang bahlul bersama orang-orang yang bahlul. Alhamdulillah. Pada seneng banget dibilang bahlul. Tapi memang kita nih alhamdulillah episode podcast ini ada yang bahlul, ada yang cerdasnya juga. Ada ya. Ada. Ya, tetapi kalau kita bertiga pasti bahlul semua. Bahlul semua. Ini dia. Jaminan bahlul. Kalau kita jaminan bahlul. Kalau bahlul gini kan katanya. Kalau toh misalnya kita berdebat, kalau menang kalah aja dapat satu pahala. Iya betul. Ya, gitu kan itu aja pakatokannya. Iya, ya kan? benar. Iya. Dan ini disponsori oleh Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Sebetulnya saya itu Rehan, Pak. Nah, itu kok bisa orang hafal gitu kan tanpa menghafalkan? Iya, padahal kalau saya tuh, saya heran nih. Anda kok jadi Rehan sih? Itu sebenarnya ya. Ini dia nih, kalau zaman masa kolonial nih lahirnya saya kayak barusan gini. mau ngepak, ente salah ngomong. Makanya, tetapi kita disalin sama dia nih. Iya, gimana? Emang ada apa sih nih? Orang belum harusnya tahu ya. Iya. Memang harus berguru sama milenial nih saatnya. Saatnya memang beda zaman kita beda ya. zaman. Iya. Coba gimana? Jadi kan sekarang ini lagi hype banget nih, yang begitu sulit merupakan Rehan. Begitu sulit ya? Begitu sulit, pakai sin besar. Oh, pakai sin ya, begitu sulit. Lupakan Rehan gitu kan. Apalagi Rehan baik. Itu. Aduh. Kita baru dengar tuh ya. Itu apaan sih? Apaan sih itu? Iya. Itu lagu atau apaan? Lagu apa gitu. Itu dia, itu kan apa namanya, sebuah hal-hal yang viral saat ini. Kita kan bahas itu nih Kang Asep. Hal yang viral, termasuk sekarang ini yang lagi viral ini Alif Cepmek. Alif apalagi itu ya. Masya Allah. Jadi, tapi kayaknya kita nggak usah ceritain itu lah ya. Gitu ya. Biarin aja lah, audiens kan bisa cari googling lah ya. Ya. Nah, tetapi yang kayak gituan tuh kan kayaknya nggak cuma sekarang aja tuh. Itu dia. Jadi kan kita kalau melihat dari fenomena ini yang viral ini, itu selalu saja fenomenanya itu dia hype tapi turun lagi ya. Seperti mulai dulu itu Sinta Jojo, Keong Racun, joget-jogetnya sampai jadi akhirnya duta sebuah produk, akhirnya tenggelam lagi. Dan itu sama Bribtu Norman, sampai akhirnya dia melepas pekerjaannya, ternyata sebagai polisi ya. Ternyata sudah disambut oleh wah terkenal segala macam. Pas itu ternyata keluar dia ya. Lagi. Ini fenomena ini yang justru akan kita bahas nih Kang Asep, yang menariknya. Gitu. Karena jadi, kita ya kadang span-nya itu agak paling bedanya ya agak lamaan dikit, tapi suatu saat jatuh lagi. Ini kayak musim karbitan kayak gini nih. Ada unik sedikit hype karena masyarakat suka. Habis itu jatuh lagi. Karena kalau yang tadi itu kita nggak tahu nih prestasi yang lainnya selain itu gitu ya. Nah, ini kita mau bahas ini Kang Asep. Dari perspektif psikologis ini gimana? Anda nanya selalu ke saya mulu. Boya nanya ke sebelah sini dulu lah gitu. Gitu. Iya. Berarti belum siap ditanya nih gimana? Bukan. Ya biar agak adil aja gitu ya kan. Nanyanya kan boleh. Oke deh, kalau gitu ke Ustadz Latif dulu nih. Ustadz, ini fenomena yang menarik ini, kok orang itu mudah terkenal. Tapi mudah tenggelam. Ada satu efek yang menurut saya tuh kebahagiaan, tapi ibarat kata begini, dia udah diangkat tinggi-tinggi, dijatuhin lagi, jatuh banget gitu. Betul. Tapi itu sebentar, menurut Anda sendiri nih sebagai orang milenial itu sama nggak dulu ada di televisi ya? Orang disebutkan joget si Anu gitu ya? Betul. Wah, tapi dia kan sempat tuh, wah kemana-mana joget Anu. Joget nyasar lah ya. Lama kelamaan istilahnya maka hilang kan ya, hilang lagi sekarang, betul. Tapi bagusnya beliau itu sekarang udah mulai berdamai dengan keadaan seperti itu, akhirnya membuat lagi jalur yang lebih realistis. Itu dia kayak joget begitu ya, itu fenomena yang
menarik untuk dibahas sebenarnya. Iya, betul. Sempat hype itu, habis itu ada sebulan, kadang yang paling lama ya, habis itu redupnya cepet banget. Betul. Dan gini ya, fenomenanya kalau udah masuk ke hype itu jadi kita ikut tren nih. Kalau enggak itu kayaknya gatel banget, sayang memanfaatkan momen. Kayaknya kalau kita nggak ikut-ikutan kayak gitu, ya kita tuh dianggap pokoknya kudet gitu ya. Kudet, kurang update gitu, nggak kekinian. Akhirnya gitu. kita FOMO. Ini FOMO. Versi FOMO ada lagi Ada, kan itu ya. lihat ini. Lihat deh, sini. Situ. Mana aja lah gitu. Iya. Lalu tadi sampai mana ya? Nggak tahu. Itu ya fenomena itu yang akhirnya shot. Iya. Kayak roller coaster gitu. Iya. Itu kan Tapi sebenarnya saya mau nanya dulu nih, hype itu kalau menurut anak-anak sekarang tuh apa sih hype tuh? Nah, jadi hype itu Bukan HIV tren. kan ya? Bukan. Kalau HIV hasrat ingin pipis ya. Ini hype-nya yang ini ngetren lah. Ngetren. Yang trending, viral, Yang trending gitu ya. Yang contagious ya, yang luar biasa gitu. Dan juga dibantu juga dengan influencer. Iya. Ya kan, sehingga itu jadi cepet banget naiknya. Dia awalnya cuman gitu doang, ada influencer yang mengangkatnya, langsung melejit, yang lain melejit, wah langsung ya efeknya tuh kayak domino gitu. Baik. Tapi kalau nggak dibarengi dengan prestasi kan jatuhnya jadinya cepet juga lagi. ya. Gitu. Iya, betul. Itu Sat, gimana nih fenomena dari secara perspektif agama Islam nih Sat? Iya. Jadi popularitas itu adalah bisa jadi cobaan ya. Bisa jadi cobaan buat kita, apakah dengan popularitas itu kita bisa create hal-hal yang positif. Nah, itu. Misalkan lagi populer itu, lalu bagaimana popularitas itu kita gunakan untuk kebermanfaatan. Nah, itu. Mencari popularitas itu bisa terlaknat. Tetapi ketika kita mendapatkan popularitas, itu bisa rahmat. Jadi mencari popularitas itu sebuah kesalahan. Nah, itu namanya hubbus suhroh dalam istilah agama. Mencintai popularitas itu termasuk hawa nafsu. Dan biasanya orang mencari popularitas dengan berbagai macam sampai yang senegatif-negatifnya dalam rangka mencari popularitas. Ada istilah dalam bahasa Arab bul ala zamzam fatu'raf gitu ya. Kalau mau populer, kencinglah di sumur Zam-Zam, pasti ente terkenal gitu ya. Tapi kan caranya digebukin orang. Meskipun digebukin orang, tapi kan habis itu viral, terkenal. Nah, jadi keinginan terkenal ini merupakan hawa nafsu. Tetapi kalau tiba-tiba kita dengan biasa saja, ikhtiar biasa, katakanlah tausiah, katakanlah Ustaz Abdul Somad lah ya, dengan tausiahnya tiba-tiba dia ada yang mensu teman-teman lalu terkenal, itu bagian dari rahmat. Nah, namun begini, jadi bagaimana cara mencari popularitas? Bukan mencari ya, bagaimana proses dia mendapatkan popularitas dan bagaimana dia memanfaatkan popularitas itu. Nah, itu kuncinya ya. Mendapatkannya dengan cara apa? Mendapatkannya dengan berbagai, menghalalkan segala cara, ini udah salah. Keinginannya aja udah salah. Lalu setelah populer, dia gunakan untuk apa? Nah, ini ya. Ketika digunakan untuk kebermanfaatan buat orang, ini bagus. Dan jangan lupa, ketika sedang ada di puncak, bangunlah aset. Aset sosial, begitu kan? Kadang-kadang lupa membangun aset. Membangun aset itu. Iya, gak enak deh. Ada yang merasa diomongin. Iya, benar. Jadi kita harus membangun aset. Aset. Jadi kita tadi dua ya. Lalu ketika kita dalam keadaan seseorang itu dalam keadaan populer, dia harus cerdas-cerdas memanfaatkan pemberian Allah berupa popularitas itu untuk membangun aset, untuk memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya. Agar apa? Agar popularitas dia yang sudah di atas itu bisa bermanfaat jangka panjang. Begitu. Tapi yang dimaksud dengan aset di situ apa aja, Tan? Aset itu bisa aset sosial. Katakanlah ketika dia populer, dia bangun Instagram, akun dia, lalu dia besarkan, dia kolaborasi, dia betul-betul profesional di situ, dan isilah dengan sesuatu yang memiliki value, kebermanfaatan buat orang. Jadi popularitas itu hanya trigger saja. Setelah itu value yang akan dia berikan, bahwa ini ada kualitas yang diberikan, ada kebermanfaatan yang diberikan kepada orang banyak yang sifatnya langgeng. Nah, ini insya Allah akan bagus popularitas seperti ini. Nah, jadi ini akan kembali kepada khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Tetapi lagi-lagi bahwa
untuk mencari popularitas ini bahaya juga ya. Ada orang dengan mudah hype, akhirnya orang, wah saya pengen seperti itu. Maka dia bawa macam-macam dengan niat apa? Ingin populer. Ini juga salah juga nih. Ingin populer buat apa? Supaya saya dapat duit banyak. Supaya saya dapat begini. Nah ini tujuan akhirnya apa? Dapat duit banyak. Tetapi ketika saya ingin mensebarluaskan ini video ini, Bahlul Masail katakanlah gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya, ini adalah bagian dari edukasi, kan gitu kan? Nah, maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Duribat alaihimudz zillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Manusia akan ditimpa kehinaan kecuali dua hal. Dia membangun hubungan dengan Allah dan membangun hubungan dengan manusia. Artinya ketika ada kebaikan, ya dipasarkanlah, jangan didiemin aja. Bagian dari kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu itu. Khawatirnya kata Allah, lu buat apa gua kasih ilmu? Lu pakai buat sendiri doang. Dan banyak orang-orang yang akhirnya berilmu banyak kemudian terbawa mati ya. Karena sayang ya. Sayang betul. Oke. Lalu begini, Kang Asep ya, ada yang tadi fenomena itu sebagai aset. Sebetulnya popularitas sekarang itu bisa dinilai. Artinya popularitas dalam arti counter akun misalkan IG, akun YouTube. Itu bahkan kan bisa dinilai dengan uang. Kalau ini akan ada social blade gitu ya, dan lain sebagainya. Oh ini akun ini nilainya sekian. Artinya orang itu kan memang pada dasarnya mencari itu ya, secara dunianya. Tingkat kesuksesan secara dunia itu adalah selain duit banyak, parameternya salah satunya. Tapi sekarang ini justru di saat dia populer, dia sudah bakal ketahuan di angka nominalnya berapa gitu. Bahkan brand-brand itu akan mendekat gitu ya, kekayaan makin banyak, yang mana itu menjadi sebuah hal yang menjadi wajar jika dituju oleh manusia zaman sekarang gitu loh. Nah ini fenomena yang seperti itu. Di satu sisi itu tadi ada ketidaksengajaan kayak seperti viral itu kan sebetulnya tidak sengaja. Artinya dia hanya mengungkapkan saja itu tiba-tiba viral. Rahmat tuh. Betul. Lalu yang kedua yang terbaru ini yang Alif Cepmek itu ya, dia kan hanya meniru saja Dilan gitu kan. Lalu padahal Dilannya udah nggak hype gitu. Dianya yang malah hype gitu. Sampai kita tercandu-candu gitu ya. Nah, yang secara psikologisnya nih, ini yang menariknya itu ya. Di satu sisi orang nyari itu susah untuk nyari viral gitu. Orang pengen viral gitu. Tapi di sisi lain juga ada jebakannya. Ya jebakannya ketika jatuh gimana, ketika nggak bisa memanfaatkan itu gimana gitu. Lalu style sebagai orang yang populer, stylenya udah keburu tinggi gitu kan. Itu dia. Dia lupa membangun aset-aset bisnis digunakan untuk kemewahan-kemewahan. Nah inilah godaan viral gitu ya, karena merasa udah nggak pantas lagi makan di warteg. Makannya harus tempat yang enak, akhirnya uangnya habis lah di situ dalam waktu singkat di situ dia. Situlah kebahlulan. Kayaknya saya kok nggak setuju dengan kalimat begitu. Seakan-akan warteg tuh nggak enak ya. Bukan masalah nggak enak, harga. Iya. Mohon maaf nih para pemilik warteg ya. Iya. Karena dulu sering kali saya utangin ya. Iya. Karena saya juga orang Portugal. Persatuan orang Tegal. Iya, gitu ya. Jadi inilah gitu. Oke. Siap. Gimana Pak Asep? Ya yang pertama saya sendiri lebih tertarik dengan kata viral ya. Viral itu kan dari kata virus ya. Nah, berarti ada sebuah buku di buku ini ditulis oleh seseorang, dia adalah seorang psikologis, seorang psikolog yang sekaligus juga adalah orang yang ada di balik Microsoft nih. Jadi artinya juga dia berarti adalah praktisi di dalam dunia teknologi elektronik, teknologi yang ada kaitannya dengan internet, yang ada kaitannya dengan tema-tema coding dan segala macam. Beliau ini namanya Richard Brody. Richard Brody ini mengarang buku, kalau tidak salah judulnya itu adalah The Mind Viruses gitu ya. Nah di dalam buku The Mind Viruses ini sebenarnya dia menceritakan tuh fenomena viral tadi. Nah jadi kalau kita semuanya pasti kenal dengan istilah genetika ya. Genetika itu berarti unsur terkecilnya gen, gitu kan. Nah beliau memperkenalkan istilah mimetika. Meme gitu ya. Mimetika itu unsur terkecil namanya meme. Meme itu adalah unsur terkecil dari budaya. Jadi meme itu adalah unsur terkecil budaya. Sebentar, meme itu kan banyak ini ya,
Meme-nya dalam bentuk apa? Bisa macam-macam. Ya? Meme itu bisa macam-macam. Selama ini kan kalau kita di dalam dunia medsos, meme itu bisa macam-macam ya. Gambar. Saya gambar bisa, gambar plus tulisan bisa, video bisa juga gitu ya. Potongan-potongan pendek. Nah, kapan sesuatu dinyatakan sebagai meme gitu ya? Sesuatu tuh meme itu bisa macam-macam. Meme itu bisa katakanlah ada meme yang terasosiasi diputar, dicelup, dijilat, dicelup misalnya kayak gitu ya. Itu kan kita tahu tuh. Itu sengaja itu kan ada meme seperti itu. Kemudian ada meme yang pembeda, Asep. Asep Hairul Ghani, Asep Sunandar, Hairul Ghani dan Sunandar itu kan jadi pembeda di situ. Ya, kalau kita klik Asep Hairul di Google, insya Allah yang munculnya Asep Hairul Ghani, psikolog gitu kan. Kalau Asep doang bisa jadi Asep Sunandar tuh yang muncul gitu kan. Sunandar dan Hairul berarti pembeda di situ. Nah, ada seperti yang tadi diputar, dijilat, dicelup itu meme strategi itu. Ada meme strategi. Tetapi ada meme yang sengaja diasosiasikan gitu ya. Contoh misalnya saja kalau kita misalnya saja mendengarkan lagu-lagu tertentu kan terasosiasi. Nah, jadi meme itu dibuat sebenarnya. Sama aja. Artinya yang rame-rame tadi. Nah, jadi meme itu ukurannya bukanlah baik atau buruk, bukan. Bukan meme yang baik. Ukurannya tuh bukan baik menurut kontennya. Sesuai dengan kaidah syariah, nggak melakukan pelanggaran. Enggak. Justru meme yang baik itu adalah meme yang viral tadi. Nah, viral itu syaratnya kan seperti virus. Jadi viral itu kan sifatnya seperti virus. Nembus, nyebar, dan nyebarnya cepat. Nah, di dalam buku Richard Brody ini menjelaskan dalam rangka viral itu macam-macam caranya. Harus ada tradisi yang dibangun. Ya, termasuk juga harus aneh, unik ya, harus unik gitu kan, dan perlu ada pengkhotbahnya yang tadi para influencer tadi. Nah, jadi sehingga barang ini adalah cepat. Nah, problemnya kan berarti seberapa sering nih. Nah, kita ini menjadi pengkhotbah. Disebutnya adalah di situ adalah evangelis meme gitu, meme evangelis. Apakah harus ada juga pengkhotbahnya juga tuh. Nah, influencer tadi pengkhotbah juga. Kalau kita lagi ngomongin tadi misalnya tanpa disadari kita menjadi pengkhotbah, nggak dibayar tuh. Kang Asep pernah denger ini nggak? Sebenarnya pada waktu Anda mengatakan gitu, Anda tanpa disadari nggak dibayar orang itu jadi evangelis meme. Nah, berarti meme ini akan bertahannya seberapa lama? Ya otomatis tadi ada tradisi yang kuat nggak gitu kan? Ada kemudian juga evangelisnya enggak gitu ya. Semakin ada evangelis, semakin ini kalau dalam istilah-istilah psikologi semakin aneh, semakin disonan secara kognitif, peluang orang kemudian pengen ya tadi penasaran misalnya lah, bahasa sederhananya. Ini kok gimana ya? Apaan sih itu orang ribut-ributin apaan? Nah, begitu orang kayak gitu tuh berarti ngalamin disonansi kognitif. Makanya Anda tadi mengatakan rehan kan? Nggak salah nih. Itu kan Anda tanpa disadari membuat saya mengalami disonansi kognitif. Ujung-ujungnya saya nanya. Nah, sehingga ada seperti kuda Troya tuh. Itu kan kadung penasaran. Penasaran, ya udah kadung masuk. Begitu penasaran aja kan. Kemudian saya nyari-nyari, nge-googling gitu. Apaan sih rehan-rehan itu? Berarti kayak hafal tanpa menghafalkan. Ya, kan orang bikin penasaran ya. Penasaran, kok bisa gitu kan. Download link di nah, jadi dalam hal tadi, nah makanya berarti kalau selalu kan tadi misalnya Kang Odi ngejelasin ke saya tuh, ketika misalnya seseorang googling kan sampai ada tuh kemudian para artis tanpa disadari menjadi evangelisnya, para influencer jadi evangelisnya. Bahkan di suatu karena lagi rame televisi juga kan nggak mau kehilangan momen ya, rating dan segala macam. Ya maka dia ada satu video gitu kan, ada satu handphone dilihat oleh orang dengan jarak 50 meter gitu ya nontonnya. Itu aja kan udah aneh sebenarnya. Ya kita juga udah ngelihat kayak gitu. Nah, itu memang dari tema-tema yang dibahas di dalam buku itu. Ya, jadi viral belum tentu meme yang baik
tidak artinya adalah bahwa kontennya baik, gitu. Tidak. Yang maksud baik itu adalah meme yang baik Viral. dalam definisi meme itu viral tadi. goalsnya tuh viral. Goalsnya viral. Nah, berarti di sini kan yang namanya viral itu kan berarti kalau di dalam tema sekarang adalah semakin banyak dia di-share, ya kan intinya gitu kan, ngurus semakin banyak di-share, semakin oleh di-share lagi, maka itu namanya viral. Berarti viral berarti jangkauannya menjadi banyak. Kadang-kadang kan yang di-share kayak gitu juga belum tentu ditonton habis tuh sama orang yang share kan gitu. Nah, otomatis karena di dalam dunia ini saat ini adalah ada istilah monetisasi. Ya zaman dulu sebelum ada era-era kayak gini ada istilahnya komodifikasi, ya kan. Jadi dianggap komoditi tuh, ya kan. Kalau istilah sekarang kan monetisasi. Nah, karena ada istilah monetisasi dan monetisasi itu adalah sangat dipengaruhi berapa orang yang like, berapa subscriber, berapa ini. Maka mau tidak mau orang menganggap bahwa populer itu atau viral itu seakan-akan sebagai sebuah syarat. Nah, tetapi kan ingat tadi, kalau mengandalkan kepada yang hal seperti itu saja, tidak memiliki kekuatan-kekuatan yang sifatnya jangka panjang, ya kan, maka sulit. Maka kalau misalnya kita bisa lihat gitu kan, orang-orang yang seperti itu juga nggak bisa buat panjang kan dia. Karena tadi yang membuat panjang itu tadi ya harus juga kekuatan konten, kemudian juga jelas mempunyai apa namanya makna bagi banyak orang gitu, memberikan edukasi. Ada efek koinsiden juga ya. Dan di situ juga kebanyakan efek koinsiden. Karena kan gini ya, ketika dia coba membuat konten yang lain, itu kan belum tentu disukai ya. Belum tentu disukai. Mau meskipun berapa ratus konten, yang satu berbanding 1000 kontennya dia, itu yang... Ya karena kan kadang-kadang itu pemirsa ada nanya coincidence itu apa? Oh, itu tuh di hatinya tuh. kebetulan. Iya tuh. Secara kebetulan. Gitu. Ya udah kejawab ya. Anak jaksel. Ya lanjut. Jakut. Jadi memang seperti itu. Nah sama aja misalnya kan problemnya kan kita nih hidup di zaman now nih, di zaman now nih. Artinya juga kalau kita ngamatin para YouTuber yang baik lah ya, kan mereka bukan tipikal orang yang sifatnya nunggu dadakan kekagetan itu. Mereka benar-benar terstruktur gitu deh, karena mereka pengen ngelihatnya yang sifatnya ada langgeng gitu ya. Nah sayangnya yang viral ini kan nggak langgeng sifatnya gitu. Nggak langgeng, dia sifatnya juga sangat tergantung mood orang pada saat itu, kesukaan orang pada saat itu. Jadi artinya ketika momen tertentu dia udah nggak, kalau misalnya bikin yang kayak gituan udah dianggap nggak asik lagi. Betul. Nah jadi kembali juga kalau kita ngamatin juga peranan influencer juga besar. Di balik itu ya, influencer itu tadi sama dengan evangelis tadi. Ada apa law of diminishing return ya? Iya. Gitu. Oke, jadi apa itu? Law of diminishing return itu apa? Makhluk apa? Makhluk apa? Jadi kan kalau dalam teori ekonomi itu ada orang yang minum lagi haus banget, ada 5 gelas gitu, minum yang pertama enak gitu ya, pas itu lagi minum yang kedua udah mulai membiasa, minum yang ketiga males nih minum ketiga, minum yang keempat nggak mau gitu kan. Jadi kan konten viral yang pertama apa nih bagus nih, coba ini kayaknya diginiin lucu gitu, pas yang kedua lucu kok. Pas yang ketiga udah lewat gitu kan. Kayak karena sama aja kalau kita lihat misalnya banyak YouTuber yang bikin prank segala macam. Itu kan cara-cara seperti itu yang mereka pakai kan gitu. Cuman kan artinya juga berapa lama sih orang, lama-kelamaan kan orang juga males kan melihat tema-tema kayak gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya berangkat dari sama aja yang kemarin nih, yang lagi hot nih, apa namanya kaitannya dengan KDRT. Kan mereka sebenarnya tuh Pak Sutri ini kan membangun sebuah company lah ya, company yang mengandalkan konten-konten. Tetapi dia nggak nyadar bahwa ketika konten itu kemudian orang kemudian di negara 62 plus 622 ini kan menarik, kadang-kadang kan nggak bisa bedain gitu ya. Ujung-ujungnya kan orang kemudian juga turun juga kan gitu lah ya, subscribernya turun gitu ya, segala macam. Nah artinya juga bahwa di dunia yang sifatnya viral ini juga nggak ada loyalty itu menjadi unik gitu. Loyalty itu kan artinya
seberapa orang tuh akan loyal terhadap diri kita gitu ya, terhadap merek kita, terhadap brand kita juga sangat tergantung gitu. Iya. Iya. Jadi berarti sebetulnya konsistensi juga penting ya. Artinya kayak gini ya, terkadang kan orang itu mau follow di saat suka terhadap konten tersebut. Iya. Di saat konten yang lainnya ternyata tidak sama, artinya sangat jauh berbeda, maka dia akan cepat unfollow-nya karena nggak konsistennya itu. Betul. Maka itu salah satu ini di saat kita misalnya contoh nih Bahlul Masail gimana biar viral, kita terus aja konsisten membahas edukasi demi edukasi ya. Sampai suatu saat edukasi itu ternyata disukai dan menjadi viral, pas ngelihat yang lainnya ternyata lebih menarik lagi, ada menarik lagi konsistensi itu. Ya sama aja dengan judul podcast kita Bahlul Masail. Banyak orang yang ribut. Gimana tuh? Judulnya aja udah membuat kognitif disonan. Apa itu kognitif disonan? Kognitif disonan tuh kan tadi, jadi tadi udah dijelasin ya. udah. Ya, jadi kognitif itu kan pikiran. Ya disonan tuh berarti nggak selaras. Ini kok Bahlul Masail. Bukannya Bahlul Masail. Salah tuh ente. Apalagi yang sumbu pendek ya, langsung ngejudge. Wah, nggak bener tuh, ngaco tuh dari mana tuh, bisa marah tuh teman-teman NU. Emang gue bukan orang NU gitu ya, ibarat kayak gitu. Nah, padahal kita memang sengaja gitu kan. Iya. Sesuai isinya memang gitu. Betul. Membahas dalam tanda petik kebodohan-kebodohan manusia. Bahasanya ini ada ahli yang spesialis nih, nulis buku-buku sangat ilmiah tentang tema-tema Bahlul. Apa itu? Beliau menggunakan istilahnya adalah kalau misalnya betapa kita tuh seringkali irasional. Jadi dia menggunakan istilah irasional Bahlul itu. Jadi artinya bahwa viral tadi adalah bukti bahwa kita tuh memang tidak rasional. Banyak irrational decision, banyak keputusan-keputusan kita tuh tidak dilandaskan oleh rasio. Betul. Contoh beli produk, paling banyak kita, kenapa lu beli produk? Temen beli masa gue enggak? Kayak gitu kan nggak rasional banget. Emang lu butuh? Sebenarnya kagak juga sih. Terus kenapa lu beli? Wah gila nih, lagi viral nih produk ini. Takut kehabisan nih. Coba banyak ya, dan Ariel itu sampai bikin tulisan-tulisan yang judulnya pakai kata irasional alias Bahlul tadi. Nah jadi memang kalau kita ngamatin di dalam, artinya gini memang tantangan berada di dalam masyarakat kita saat ini itu adalah memang waras. Tantangannya tuh untuk waras tuh sulit karena medsos itu tadi viral itu kebanyakan penyebabnya adalah kalau kognitif disonan kan. Semakin irasional seakan-akan, jadi yang dipicu adalah emosi memang. Semakin tema-temanya emosi, lucu, menarik, menyedihkan, ada kaitannya dengan tema-tema korban. Coba deh, orang-orang yang jadi korban gampang viral tuh beritanya. Coba misalnya orang, betapa banyak netizen itu ketika kasus kawan kita yang artis dari Cianjur kan, wah ketika kasus pertama kan, karena itu kan tema menyentuh emosi, kan langsung cepat itu. Berita-beritanya naiknya cepat gitu. Betul. Nah jadi karena memang tema-tema emosi gitu. Tema emosi, makanya ada yang waktu ada kondisi ya yang ini datang tukang jualan nasi goreng lagi bukan? Beda lagi. Tukang jualan ini ya, yang makanan-makanan ini yang dipanggul gitu, dia punya uang Rp5.000, lalu masuk ke dalam warteg, di-shoot lah di video ini, tapi dia ragu-ragu. Warung Padang. Ragu-ragu masuk nih ya. Masuknya buat, aduh duit cuma mukanya bagaimana? Mukanya menyedihkan, kasih backsound yang menyedihkan, gitu kan. Ini kasihan banget. Tapi emang saya juga nangis ngeliatnya gitu ya. Ya Allah nih nangis, emosional banget ya. Habis itu dia dapat, wah sumbangan ratusan juta sampai. Ya Allah. Itu dia tuh. Jadi memang kuncinya adalah gimana menguasai emosi ya. Ya memang itu kembali itu ada di dalam buku Mimetika atau The Mind Virus-nya Richard Brody. Kelihatannya ini perlu didalami lagi nih. Ya itu nggak usah didalami lah. Maksudnya ini waktu udah hampir habis. Sementara kita makin menarik ini bahasannya nih ya. Akhir-akhir makin menarik. Tapi intinya kan mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan tadi. Jadi kenapa viral tuh begitu? Jadi artinya sederhana saja mau viral, tapi kembali kepada apa yang dikatakan Ustaz, gitu kan. Ustaz tadi. Ya kalau mau sekedar tadi kencingin aja. Itu tuh bagian dari nasihatnya Richard Brody kalau mau viral ya. Antara lain bikin yang tadi itu. Kontroversi. Yang kontroversi kayak segala macam. Cuman kan
orang emang berapa kali lu akan kontroversi mulu kan, betul, gitu betul. ya kan. Ada yang tukang kontroversi. Iya. Dan memang dakwah juga memang perlu diviralkan juga. Ini bagian dari dakwah ya. Iya. Dakwah menyebarkan seluas-luasnya. Jadi tergantung tujuannya. Nah, tujuan kita apa memviralkan itu. Yang kedua, caranya bagaimana kita untuk mendapatkan keviralan itu ya. Iya. Yang ketiga, bagaimana viralitas itu atau kemasyhuran suhroh itu. Tadi ada Pak Suhro ya. Syuhrawati ya. Suhro itu bagaimana suhro itu dimanfaatkan untuk kebermanfaatan jangka panjang. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi itulah ya sahabat, kita sudah belajar betapa luar biasa fenomena kali ini. Di satu sisi itu bisa menjadi rahmat, di satu sisi lagi menjadi cobaan. Nah itu dia bagaimana kita memanfaatkannya menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Yang dengan kendaraan tadi, viral tadi, bagaimana kita menyebarkan khairun nas anfa'uhum linnas ya, dan juga lihat ke kolbu kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa gitu ya. Jadi itu semua tuh bergantung kepada niat. Ketika kita memang niat viral ini untuk menyebarkan edukasi sebanyak mungkin, itu justru yang diperbolehkan mungkin, karena hasil endingnya kemana gitu ya. Nah maka ini karena sudah 2 menit lagi nih, mungkin satu dari Kang Asep aja ya. Closing statement, setelah itu kita tutup. Baik. Ya, jadi teman-teman ya, bahwa viral itu sebenarnya pengertiannya ya bahwa masuk dan menyebar. Ya, jadi ya, dari istilah virus ya. Nah, jadi kalau misalnya fenomena-fenomena yang hype tadi memang adalah hasil mimetika yang viral tadi ya, dan berbagai macam cara gitu supaya viral. Tetapi intinya sebagai psikolog sih, intinya adalah semakin sebuah meme itu adalah menyentuh emosi, peluangnya adalah bisa viral. Nah berarti kalau dalam makna baik adalah emosi itu kan macam-macam. Jadi sedih emosi, kecewa emosi, tertawa emosi, sadu emosi, syukur emosi. Nah berarti penting sekali konten-konten, misalnya kita dakwah nih, ya berarti penting juga konten-konten itu menyentuh emosi dari katakanlah mad'unya gitu ya, penting gitu. Nah sehingga semakin peluangnya dia menyentuh emosi mad'u, peluangnya bisa jadi si ustadz ini adalah viral, gitu ya. Jadi kalau saya ngamatin memang begitu. Jadi ustadz-ustadz yang katakanlah viral itu adalah yang memasukkan atau memenuhi kategori itu. Ya. Jadi ya penting juga belajar di dalam tema-tema ini begitu, dalam arti dakwah ya. Baik, luar biasa. Sahabat, kita belajar banyak kali ini ya. Jadi kita tahu nih gimana caranya menjadi viral, gimana cara memanfaatkannya, gimana biar nggak terjebak, gimana juga ternyata viral menjadi sebuah aset. Kita tahu wawasan begini lebih luas lagi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan itu semua menjadi ladang syiar, menjadi ladang dakwah, menjadi ladang kebermanfaatan untuk lebih banyak kepada umat. Begitu ya, luar biasa. Baik, alhamdulillah. Tapi saya tidak lupa bahwa acara ini disponsori oleh Hatam, hafal dan menghafalkan. Silakan Anda download link di bawah ini untuk Anda bisa menghafal Quran dengan mudah, tapi hasilnya berkualitas dan mungkin kuat hafalannya. Demikian podcast kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Silakan like, comment, and share sebanyak mungkin agar Anda bisa menjadi pasif pahala lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.